Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak Umi yang solih-solihah? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh iya anak-anak, perkenalkan nama Umi Wadasukni Walbadriyah dan ngajar Quran Hadis kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Belum Umi bahas lebih lanjut, Umi mau tanya dulu nih. Kalau kalian berjalan-jalan, tamasya, pasti kalian punya tujuan kan? Dan tujuannya itu harus tidak tersesat atau kita tepat pada tujuannya. Sama halnya ketika kita juga menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita itu butuh tuntunan, kita butuh pedoman hidup. Dan inilah dua perkara yang Nabi Muhammad wariskan kepada kita umatnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan jika kita berpegang pada keduanya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Sedangkan hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oke, untuk hari ini kita bahas tentang apa itu pengertian Al-Quran, apa itu pengertian hadis, dan apa saja fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita bahas dulu tentang apa itu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa adalah Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, itu dia pengertian tentang Al-Quran. Selanjutnya kita bahas tentang apa itu pengertian tentang hadis. Pengertian hadis secara bahasa berasal dari kata hadatha, artinya baru atau perkataan. Selain itu, hadis juga dapat dikatakan al-qorib, artinya dekat. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Nah, secara umum pengertian hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak, itu dia penjelasan dari pengertian Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan bahas apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita bahas dulu tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai pembenar dan penyempurna kitab sebelumnya. Salah satu tujuannya Al-Quran selain menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, juga sebagai pembenar bahwa kitab-kitab yang terdahulu juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Mukjizatan itu pun menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah. Allah telah menantang mereka dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhana walladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Fungsi Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran sebagai penerangan. Dan fungsi Al-Quran yang kelima adalah sebagai kabar gembira dan peringatan. Dan fungsi Al-Quran yang keenam adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Dan fungsi Al-Quran yang terakhir adalah sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Nah, itu dia ketujuh fungsi dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya adalah fungsi dari hadis. Fungsi dari hadis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi hadis yang pertama yaitu untuk memperkuat isi Al-Quran atau bayan at-takrir. Fungsi hadis yang kedua adalah untuk menafsirkan yang mujmal atau umum atau bayan at-tafsir. Dan fungsi hadis yang ketiga adalah untuk memberi kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran atau bayan al-tashri'. Tidak semua ayat Al-Quran menjelaskan hukum Islam secara terperinci, sehingga fungsi hadis adalah merinci dan memberikan kepastian hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya seperti keharuman binatang buas. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran hari ini, yaitu tentang apa itu pengertian Al-Quran, apa itu pengertian hadis, dan apa saja fungsi-fungsi dari Al-Quran dan hadis. Okelah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Umi akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.